Pemirsa, seorang anggota DPRD Labuan Batu Selatan dari Partai PDI Perjuangan nyaris berkelahi dengan mahasiswa saat berunjuk rasa di kantor DPRD Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Coba. Ada, Bang. Ya sudah, aku nggak perlu jawab kau lagi. Kau mengadu aja. Nggak perlu, aku akan kenal kau. Panggil anggota DPRD itu. Nggak perlu. Ya sudah, ayo pukul dah, pukul deh. Pukul. Aksi emosional diperlihatkan oleh Wakil Ketua DPRD Labuan Batu Selatan, Zainal Harahap, pada mahasiswa saat menanggapi unjuk rasa di gedung DPRD Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Awalnya unjuk rasa berjalan aman dan tertib, seorang mahasiswa membacakan tuntutan mereka mengenai pendapatan asli daerah di salah satu lokasi wisata Simatahari yang dianggap tidak jelas karena telah banyak menelan biaya APBD. Mahasiswa lalu meminta kejaksaan agar mengawasi keterlibatan oknum anggota DPRD Labuan Batu Selatan. Mendengar hal itu, Zainal Harahap tersulut emosinya dan mengeluarkan kata-kata yang tak pantas. Bahkan sempat memprovokasi mahasiswa yang nyaris memicu keributan. Beruntung petugas keamanan sigap melerai dan meredam emosi para pendemo. Memang itu berkolaborasi yang bagus. Bagaimana pula kejadian apa dilakukan di sini? Pemirsa, ratusan orang menggelar demo protes jalanan rusak di Panggarangan, Lebak, Banten. Warga menuntut janji Bupati Lebak membangun jalan. Ratusan warga Kecamatan Panggarangan, Lebak, Banten turun ke jalan memprotes jalan rusak. Warga kesal karena jalan yang mereka lintasi bertahun-tahun rusak dan belum mendapat perhatian pemerintah daerah. Rusaknya jalan membuat ekonomi warga terhambat. Bebatuan di jalan membuat roda kendaraan seringkali pecah. Hanya mobil jenis Jeep yang dapat melintasi jalan rusak dengan lebih leluasa. Warga menuntut Bupati Lebak, Banten memperbaiki jalan rusak di Kampung Panggarangan untuk mendukung aktivitas ekonomi mereka. Baiklah, dalam aksi ini yang disampaikan adalah masyarakat menuntut kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan pembangunan di daerah Cikumpai sampai Ciparai ini, karena memang ini juga sudah dikatakan oleh Bupati pada tahun 2016 melalui surat edarannya akan disegerakan. Akan tetapi sampai detik ini Bupati belum sempat mengaplikasikan apa yang telah dia sampaikan. Warga mengancam akan turun ke jalan lagi jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, massa buruh yang berunjuk rasa di depan gedung Sate Bandung bertahan hingga malam hari. Mereka menunggu keputusan Gubernur Jawa Barat soal besaran UMK kabupaten kota di Jawa Barat. Sejak sore, massa buruh masih tetap bertahan hingga malam hari di depan gedung Sate Bandung. Massa bertahan karena sebelumnya ada rencana Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan memberikan keterangan terkait UMK kabupaten dan kota se-Jawa Barat. Meskipun rencana konferensi pers pada pukul 19.00 ternyata batal, massa buruh tetap bertahan dan baru bubar satu persatu pada pukul 9 malam. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Bribka Iputu Susitana, oknum anggota polisi yang membakar istrinya hingga tewas pada 28 April 2021 silam, divonis 14 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Sorong. Vonis yang dijatuhkan majelis hakim lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara kepada Bribka Iputu Susitana, oknum anggota polisi yang membakar istrinya Bidasari Sahabudin pada 28 April 2021. Terdakwa Bribka Putu Susitana terbukti bersalah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan istrinya meninggal. Vonis hakim lebih tinggi dari tuntutan jaksa karena terdakwa merupakan oknum polisi yang harusnya menjadi pelindung masyarakat. Cara sadar itu bersalah maupun tidak pidana melakukan
Mantan suami Valencia Chang Yung Ching menjalani sidang pledoi atau pembelaan terdakwa di Pengadilan Negeri Karawang, Jawa Barat pada Selasa siang. Dalam pembacaan pledoi, segala tuduhan Valencia dibantah pengacara dalam pembacaan pledoi. Hakim Pengadilan Negeri Karawang, Jawa Barat menggelar sidang lanjutan kasus penelantaran dan KDRT dengan terdakwa mantan suami Valencia Chang Yung Ching pada Selasa siang. Terdakwa membacakan pledoinya dan membantah segala tuduhan istrinya bahwa terdakwa mabuk dan memarahi istrinya. Mantan istri Valen sama itu namanya itu Hedi ya, dicetakkan ya. Ana bilang ya itu kangen ya, kangen. Beliau ya tidak benar dan menyesatkan dan ya. Dalam pledoi dibacakan juga untuk membaikkan nama beliau ya. Ya sebenarnya sih beliau hanya ingin mendudukan fakta sesuai keadaan yang sebenarnya ya. Beliau memang seperti dibilang tadi suka minum, tapi itu kan sama keluarga dan teman-teman. Kalau dengan keluarga ya acara kegembiraan, kalau dengan teman-teman tuh relasi bisnis. Valencia, ibu 2 anak, sempat dituntut 1 tahun penjara gara-gara memarahi suaminya yang pulang dalam kondisi mabuk. Setelah kasusnya ditangani Kejaksaan Agung, Jaksa Penuntut Umum akhirnya mencabut tuntutannya serta menyatakan bahwa Valencia tidak terbukti melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Mohon doanya semua masyarakat Indonesia, mohon doanya untuk putusan hari kami supaya dibebaskan. Putusan dengan rekom dari Kejaksaan Agung tersebut. Itu berarti semua tuntutan awal gugur ya? Ya. Dicabut semua ya? Ya. Nasib Valencia akan diputuskan majelis hakim pada sidang lanjutan Kamis 2 November 2021. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pemirsa, tim Indonesia All Stars U20 mulai menggelar latihan bersama jelang International Youth Championship 2021 dan Indonesia All Star U20 akan menjadi wakil tanah air dan akan bersaing dengan Barcelona U18, Real Madrid U18 serta Atletico Madrid U18. Tim Indonesia All Stars U20 mulai menggelar latihan bersama jelang International Youth Championship 2021. Latihan dilangsungkan di Pancoran Soccer Field, Jakarta, dipimpin oleh pelatih Ilham Romadona dan dibantu oleh 3 asisten, Supriyono, Agung Nopitra, dan Rizal Pahlevi. Dalam latihan ini, para pemain sangat antusias. Mereka memulai dengan pemanasan yang dilanjutkan dengan latihan fisik. Kemudian latihan passing juga diinstruksikan oleh pelatih sebagai fokus utama agar bisa mengalirkan bola dengan baik ketika bertanding nanti. Para pemain juga diberi latihan dari segi teknis. Mereka berlatih untuk beradaptasi dengan strategi dan formasi yang diterapkan pelatih. Pemain yang tergabung dalam Indonesia All Stars U20 dipilih setelah mengikuti seleksi yang dimulai sejak Juni lalu. Dari ribuan peserta yang mencoba peruntungan, hanya ada 18 pemain yang lolos dan telah mengikuti latihan. Gelaran International Youth Championship 2021 yang akan disiarkan di iNews dimulai dari fase grup yang digelar di Stadion Iwayan Dipta, Bali, 4-8 Desember 2021. Kemudian partai final dan perebutan tempat ketiga akan dihelat di Jakarta International Stadium pada 11 Desember 2021. Pada International Youth Championship 2021, Indonesia All Stars U20 akan bersaing dengan 3 klub raksasa Eropa. Mereka adalah Barcelona U18, Real Madrid U18, dan Atletico Madrid U18. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Vision Plus kembali meluncurkan series terbaru berjudul Daur Hidup. Menggandeng sejumlah seniman ternama di tanah air, series kali ini bercerita tentang siklus hidup manusia yang memiliki pesan moral mendalam. Karena gue pikir akan menyenangkan. Setelah sukses dengan berbagai deretan judul original series, Vision Plus kembali menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat. Bekerja sama dengan The Heart of Menjadi Manusia, series yang terdiri dari 9 episode menceritakan perjalanan hidup manusia, mulai dari lahir, tumbuh, berkembang, rumah, bertamu, berpindah, menetap, berkumpul, dan berpulang. Dibintangi oleh seniman-seniman kenamaan di Indonesia, kisah series Daur Hidup akan semakin menarik karena tiap episodenya disutradarai oleh orang yang berbeda.
Karena ini short film ya, jadi setiap episode tuh ada ceritanya sendiri dan itu satu sendiri. Dan kita akan angkat anak-anak director yang masih muda, mungkin emerging directors juga gitu, dari talent-talent yang berbeda juga, dari yang muda sampai yang senior. Jadi the whole package is very unique sih. Kita bikin karya tentunya ingin supaya orang-orang juga bisa menikmati karya kita gitu. Kayak tadi aku selalu bilang bahwa series Daur Hidup ini kan tentang kita gitu, tentang kehidupan gitu, yang relate banget dengan kita gitu. Ke-9 original series Daur Hidup bisa dinikmati kapan saja dan di mana saja. Ayo segera unduh aplikasi Vision Plus di smartphone Anda dan nikmati beragam fitur menarik lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19 selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan risiko penularan hingga 80%, vaksinasi meminimalisir risiko kematian hingga 73%. Untuk itu, ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi di masa pandemi yang menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Saya Gede Satria, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.